al-wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man ismuhu fis sama'i Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam keadaan taat, sehat wal afiat, mempermudah segala urusan beliau baik urusan dunia dan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang kami hormati dan kami muliakan hadirin hadirat, pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beristiqomah menghadiri majelis rutin kajian spesial Ramadan dalam program Zawiyah Duha dengan mengkaji kitab Jawharatut Tauhid, tentu saja bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Baik, sebelum kita mendengarkan dan menyimak kajian dari guru kita semua Buya Yahya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat dipersilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatullah wassalamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana thabbit qulubana ala dinik, thabbit imanana. Allahumma ya Rabbana kama ahyaitana bila ilaha illallah fa amitna biha wa ba'athna ya Rabbana ma'a zumrati ahli la ilaha illallah. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita masih di majlis atau di Zawiyah Duha dengan kitab Jawharatut Tauhidnya, dengan mandhumah Jawharatut Tauhidnya Imam Ibrahim Al-Laqani. Kita sudah sampai kepada perkataan nazim, qala an-nazim rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi. Wa ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin ila anqal. Kita sudah sampai kepada mana? Soaluna. Qala an-nadhim su'aluna thumma 'adzabul qabri na'imuhu wajib kaba'til hasyri. Yang harus kita imani, ini termasuk masalah usul aqidah. Iman kita akan adanya soal pertanyaan kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan semua orang akan ditanya, yang beriman, yang munafik, orang kafir akan ditanya semuanya. Akan ditanya, dan itu harus kita imani. Dan bagi ahli iman bukan menjadi beban, karena bahkan dengan yakin ahli iman kalau itu adalah hamba Allah, ya seperti disapa oleh seseorang hamba. Dan malaikat ini akan tampak dengan tampak yang menyenangkan jika itu yang ditanya ahli iman. Tapi jika yang ditanya adalah orang munafik, orang kafir, maka ia akan tampak dengan menyeramkan, menakutkan. Sehingga menakutkan, menyeramkan, suasana seram,
dan suaranya lebih lantang dari halilintar. Itu belum siksa kubur. Belum siksa, itu hanya sekedar pertanyaan. Sehingga bagi ahli iman begitu mudah untuk bertanya. Ini adalah masalah yang harus kita yakini. Kemudian adzabul qabri, siksa kubur juga harus kita yakini. Ada siksa kubur. Ini kesepakatan. Dalam hadis sahih disebutkan siksa kubur. Dan juga wa na'imuhu. Na'imuhu wajibun. Nikmat kubur juga harus kita yakini. Siksa kubur, nikmat kubur, ini ada. Ini termasuk masalah usul akidah. Jika seorang mukmin di alam kubur, di alam barzah, ia mendapatkan nikmat. Ahli maksiat mendapatkan siksa, orang kafir mendapatkan siksa. Kemudian yang harus kita yakini lagi adalah hasyr, kaba'thi ba'th. Hari dibangkitkan kita dari alam kubur. Ba'th itu terjadi, kemudian hasyr. Al-ba'thu thumma al-hasyru. Al-ba'thu dibangkitkan, yaitu di saat ditiupkan trompet yang kedua. Tiupan trompet yang pertama adalah sirnanya semesta, atau hancurnya semua kehidupan. Setelah itu ditiupkan trompet yang kedua, maka itulah dibangkitkan. Semuanya dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, digiring di padang mahsyar. Bumi ini akan dirubah oleh Allah dengan cara yang Allah lebih tahu. Dari dengan warna-warna semacam ini akan dirubah menjadi sesuatu yang warnanya putih, bersih. Disitulah kita dibangkitkan. Kadal hasan. Wakul, adapun masalah ba'ath, al-ba'thu, dibangkitkannya semua manusia ini, itu bagaimana? Kul, katakanlah, yu'adu al-jismu bitahqiqi, kita akan dibangkitkan dengan benar-benar utuh semuanya, nggak ada yang kurang. Karena itu nanti untuk dilakukan perhitungan selanjutnya. Semua mata ini semuanya lengkap, bitahqiqi, dan benar-benar. Dari mana kita dihadirkan? Nah, ini akidahnya, kita harus yakin masalah yakin bahwasanya kita akan dibangkitkan dan kita akan digiring di padang mahsyar. Itu usulul aqidati. Cuman ini lihat, an adamin wa qila an tafriqin, ini furu'ul aqidati, bukan usulul aqidah. Bagaimana kita dibangkitkan oleh Allah itu, apakah setelah sirna dan tidak ada an adam, jadi sudah tidak ada semuanya. Manusia dikubur, hancur, lebur, jadi tanah, nggak ada yang tersisa. Atau setelah itu tidak ada lagi manusia itu, nggak ada orang namanya fulan. Setelah itu tidak ada, adam, habis, nggak ada sama sekali, hilang. Baru dihadirkan kembali. Jadi memang itu sirna dan tidak ada. Atau antafrikin, karena dari sesuatu yang utuh, bentuk manusia, kemudian hancur, lebur, kemudian terpisah-pisah. Sehingga terpisah-pisahnya ini, makanya ini adalah usfurul akidati. Enggak perlu jauh-jauh dibahas, serahkan kepada Allah. Yang penting harus kita yakini bahwa semua ini akan dibangkitkan oleh Allah. Kalaupun ada orang yang matinya dimakan oleh harimau, maka tidak susah bagi Allah untuk mengembalikan semuanya. Pun harimau juga ciptaan Allah. Menghadirkan kita dari tidak ada pun mampu Allah, bagaimana dari yang sudah ada. Jadi enggak usah bertanya bagaimana Allah mengembalikan kita semua nanti di saat di yaumul ba'thi, di hari dibangkitkan. Itu adalah furu'ul akidati. Perdebatan di situ enggak terlalu penting. Yang penting, yang jelas yang harus kita yakini bahwa semua dari kita nanti akan dibangkitkan. Ada yang mengatakan ini adalah an adamin atau an tafriqin mahdhaini. Ini mahdhaini adalah sifat daripada adam dan tafriq. Adam mahad, tafriq mahad.
Adam mahad tidak ada sama sekali. Tafriq mahad dipura-purandakan hancur sudah. Kurang lebih sebenarnya maknanya pada akhirnya. Lakin dzal hilafu khussa bil anbiya'i. Khilaf antara adam mahad atau tafriq mahad. Adam mahad atau tafriq mahad. Kalau adam itu adalah ya adam dari sesuatu yang menjadi tidak ada. Al-jisim ma'tuman, tidak ada sama sekali, hilang. Kecuali ajbud dhanab nanti yang sudah pernah kita bahas. Kalau tafriq padahal Allah telah memisah-misah anggota tubuh ini, bisa sampai tidak ada yang tersisa. Dipecah lagi sampai nggak bisa dipecah lagi. Unsur terkecilnya sampai tidak ada. Jadi masih ada tafriq. Ada terpisah. Furu' akidah, jangan terlalu dalam hal ini. Akan tapi khusus dikhususkan bil anbiya'i wa man 'alaihim nussa. Ada yang tidak hancur, tetap dijaga oleh Allah. Di antaranya adalah para nabi. Kalau jasad para nabi enggak. Manusia hancur, kita gali di kuburnya enggak ada. Kecuali nabi dan orang mati syahid, nussa ada nasnya. Yang dinas bahwasanya tidak akan hancur, itu tidak akan hancur. Maka di saat dibangkitkan ya itu. Selain itu akan hancur. Jadi nussa ada sebagian orang, sebagian hamba yang dinas disebutkan bahwasanya dia tidak akan hancur. Orang mati syahid, para nabi tidak akan hancur selamanya. Waman dan al-anbiya, mereka adalah para nabi, waman dan sebagian orang, alaihim yang atas mereka ada nussa dinas, ada dalil-dalil yang jelas bahwa mereka adalah tidak akan hancur. Seperti asyuhada, orang mati syahid di medan laga. Tukang adzan yang sukarela karena Allah. Banyak ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, pembawa Al-Quran, hafal Quran. Masih banyak. Wa fi i'adatil arad wa fi i'adatil arad qaulani wa fi i'adatil arad qaulani wa rujjihat i'adatul a'yani. Wa fi i'adatil arad, ingat ada jisim, bentuk. Setiap wujud dari bentuk jisim jirim ini ada aradnya. Arad itu adalah suatu hal yang melazimi jauhar, melazimi jisim, melazimi jirim, jisim. Jadi arad itu begini, tembok itu adalah jisimnya. Dan setiap jisim harus ada arad. Ini ada talazum. Setiap ada jisim ada arad. Arad itu apa sih? Arad itu tuh seperti warna. Kalau tidak putih, nggak mungkin tidak ada aradnya. Pasti ada aradnya, ada warna. Termasuk arad itu adalah sesuatu yang melazimi jisim, seperti gerak dan diam. Gerak dan diam. Termasuk di antaranya bentuk kita ini, tinggi dan pendek. Kalau tidak tinggi ya pendek. Ya bulat ini betul bentuk putih itu arad. Jadi nggak ada arad, tidak ada jauharnya. Tidak ada jisimnya, nggak ada. Setiap ada jisim pasti ada aradnya. Setiap ada jisim ada aradnya. Apakah itu bentuk pulpen, buku dan sebagainya, itu ada aradnya. Nggak mungkin satu pulpen. Contoh saja arad itu yang mudah difahami adalah gerak dan diam. Yang namanya jisim pasti membutuhkan ruang, membutuhkan waktu. Kemudian setelah itu
Dia itu, lah ini arad. Kalau tidak bergerak, diam. Enggak mungkin tidak bergerak dan tidak diam. Mustahil. Makanya gerak dan diam adalah hal yang baru. Buktinya, hari ini bergerak. Tadi diam. Berarti diam dan gerak itu sesuatu yang baru adanya. Dan arad itu yalazimul jisim. Melazimi pada jisim. Setiap ada jisim pasti ada arad. Kita ambil pulpen, buku, meja, semuanya. Itu kalau tidak diam ya gerak. Kalau tidak diam ya gerak. Pasti gitu. Makanya tidak boleh kita mengatakan Allah jisim. Kalau kita katakan Allah jisim, maka dia membutuhkan arad. Sebab jisim pasti mulazam. Ada talazum dengan arad. Maka tidak boleh mengatakan Allah berjisim. Sehingga ada kelompok sesat namanya mujassimah. Mengatakan Allah jisim. Sebab kalau jisim ada arad nanti. Dan kalau memang ada jisim ada arad. Dan jisim dengan arad ini mutalazimah ini. Setiap ada jisim pasti ada arad. Berarti jisim dengan arad. Arad baru berarti jisim harus baru. Sehingga nggak boleh kita mengatakan Allah itu jisim. Allah jisim nggak boleh. Nah sekarang arad ini apakah dikembalikan juga? Misalnya, bagaimana kembalinya seorang manusia di saat dibangkitkan? Dari dihancurkan, dikembalikan bentuk jisimnya. Apakah aradnya juga? Warna kulitnya, bentuknya, semuanya. Maka disebutkan di situ aradnya akan dikembalikan, tapi arad yang mulazimah lidzat. Arad yang melazimi zatnya. Seperti putih kulitnya. Putih kulit badannya, wajahnya. Panjangnya, tingginya, itu yang. Tapi yang arad yang tidak mulazim enggak. Seperti dosa, kemaksiatan, enggak. Kemaksiatan arad. Karena dilakukan oleh seorang hamba. Enggak ada. Jadi dikembalikan oleh Allah. Ini adalah pembahasan-bahasan lebih. Akal yang lebih sehingga digunakan untuk membahas seperti itu. Kalau orang dibangkitkan sudah, dibangkitkan selesai. Allah akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan waktu di dunia. Selesai, dibangkitkan. Cuman beliau itu bertanya, kalau dibangkitkan itu adalah kan jisimnya, badannya dibangkitkan. Apakah semua dengan aradnya? Iya, dengan sifat-sifat yang lazim, dengan yang sifat-sifat yang menempel dengan jasad. Kalau yang tidak menempel bagaimana? Pertanyaan lagi. Daripada ditanya-tanya, dipasang, ditutup lagi. Bahasanya, inatul arad qaulani, ada dua qaul. Yang mengatakan arad, ya dibangkitkan. Hamba yang sudah hancur, kemudian dihadirkan kembali, dibangkitkan oleh Allah. Yaumul ba'ats. Setelah dibangkitkan, muncul wujud sempurna. Nah, makanya aradnya ada, putihnya dan sebagainya. Cuman arad kan bukan hanya warna kulit. Arad yang lainnya bagaimana? Yang mana itu? Yang mana itu? Ya misalnya masalah kemaksiatan, ketaatan. Wah ini lain enggak. Itu enggak ditampakkan. Adapun masalah kebaikan nanti akan tampak dengan sesuatu yang berbeda. Maksiat tampak dengan bentuk yang berbeda. Maksiat adalah amal yang akan datang dan membuat seseorang ketakutan. Kalau amal baik akan hadir dengan bentuk yang baik. Baik ini. Hasanat ala suratil hasanati. Yang bagus akan tampak bagus, yang jelek tampak jelek. Waruhid jihad i'adatul a'yani. Jadi masalah arad dua pendapat. Mengatakan kembali, yang mengatakan tidak. Akhirnya yang benar, yang pendapat yang adil adalah arad yang yulazimud dzat. Jadi zatnya dan bentuk-bentuk zatnya. Jadi semua gerak-geraknya dulu. Gerak ini kan arad. Gerak tahun 90 misalnya yang lahir tahun 2000, ya kan bergerak. Geraknya di apa semua? Gerak, dia nangis, ini semuanya tuh dibangkitkan atau enggak? Diulang seperti kehidupannya itu atau tidak. Sebab namanya arad itu. Makanya waktu ngomong yang dibangkitkan jisimnya saja atau sekalian aradnya. Ya jisim sama arad mungkin. Kalau jisim sama arad, apakah semua arad? Apa itu arad? Ya warna tubuhnya, tinggi badannya, nangisnya. Nah, baru ditanya bingung loh, masa nangisnya diulang lagi? Maksiatnya diulang lagi? Enggak. Makanya dikatakan bahasanya yang akan dibangkitkan bersama orang tersebut adalah arad al-mulazim lidzat. Arad yang ada sangkut pautnya dengan yang lazim, yang tidak terpisah dari zatnya. Panjangnya, tingginya, bentuknya itu. Adapun masalah amal itu adalah beda. Nanti amal akan tampak dalam bentuk yang baik, amal baik.
yang jelek-jelek. Warujjihat i'adatul a'yani. Adapun masalah i'adatul a'yani. A'yan itu adalah bentuk itu. Bentuknya, ainnya. Ya sudah Anda, kita akan dibangkitkan begini, ain a'yan kita. Jadi bukan dengan bentuk yang lainnya. Semuanya. Jadi yang akan dibangkitkan ya kita ini, utuh seperti ini semuanya. Bukan yang lainnya. Jadi apakah nanti wah dibuat yang baru lagi? Tidak, ya semua yang pernah hadir itu di dunia itu yang akan dibangkitkan lagi. Bukan roh yang dibentuk dengan sesuatu yang lainnya, bukan. Tapi yang dibangkitkan nanti ya selama ini yang ada di dunia, kita akan dibangkitkan seperti ini semua. Dengan lengkap anggota tubuh kita. Zaman juga lah, ini dibahas. Zamannya apakah dibangkitkan berdasarkan zaman kan ngikuti. Yulazimul, kita kan butuh zaman dan makan. Apakah tempat yang kita pakai duduk dulu juga diulang kembali? Wah, panjang lebarnya dibahas. Kita duduk di kursi dibangkitkan lagi. Oh, zamannya juga diulang seperti itu, dibangkitkan kembali seperti itu. Kaulah nih, sebagian mengatakan iya, mengatakan tidak. Itu furu'ul aqidati. Jangan habis waktu untuk yang demikian itu sudah. Furu'ul aqidati selesai. Wal hisabu hisab, perhitungan amal. Bagaimana caranya Allah Maha tahu. Hisab, dihitung amal kita. Dan di dalam hisab ada bermacam-macam hisab, timbangan amal, far. Kita harus paham hisab. Sari'ul hisabi, penghitungan yang sangat cepat. Nggak ada yang luput, nggak ada yang salah. Ini perhitungan. Jadi hisab, semua amal kita akan dihisab. Dihisab akan ditanyakan. Dan kita harus bertanggung jawab. Dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Nggak ada yang lepas dari catatan malaikatnya. Dan tidak akan lepas dari pengetahuan Allah. Tidak ada satu kedip mata kita kecuali ditulis. Lirikan halal dan haram akan dicatat. Semuanya hisab. Hakun hak. Itu adalah kebenaran yang harus kita yakini. Nggak boleh ragu. Wa ma fi haqqin irtiyabun. Di dalam keyakinan kebenaran nggak boleh kita ragu. Jadi hisab ada. Harus kita yakin. Nggak boleh ragu tentang adanya hisab. Kemudian lanjutannya, fasayi'atu indahu bil mithli wal hasanatu dhu'ifat bil fadli. Hasanat, amal baik indahu di hadapan Allah itu bil mithli, nanti bil mithli akan dikembalikan seperti yang pernah dilakukannya. Itu kan maha kasih Allah dan rahmat Allah. Kalau dosa satu hanya dicatat satu, Allah nggak akan zalim, nggak akan ditambah-tambah. Tapi giliran kebaikan wal hasanatu dhu'ifat bil fadli. Tapi kalau kebaikan satu, dilipat gandakan minimal 10 kali. Kebaikan yang dilakukan seorang hamba, Allah Maha Kasih. Kalau kita melakukan kebaikan satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan menjadi 10 minimal. Sampai 700. Sampai kadang bighairi hisab. Nggak ada hitungannya. Kalau kejelekan hanya satu. Itu kalau harus ditampakkan. Yang diampuni oleh Allah banyak. Karena kebaikan seorang hamba dihapus. Tapi kalau kebaikan tidak akan ada yang dihapus oleh Allah. Nggak ada yang ditinggalkan. Kalau kebaikan. Itu kan madhar rahmah. Tampak rahmatnya Allah. Dhu'ifat bil fadli akan dilipat gandakan karena karunia Allah. Kemudian dosa-dosa akan tampak satu-satu. Satu dosa, nggak ada kadar ditambahkan. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Wa bijtinabi lil kaba'ir tughfaru sahairu wa jalwudu yukaffiru. Nah, ada dosa itu ada dosa besar,
ada dosa kecil. Dosa besar dan dosa kecil itu dalam perbincangan saja. Disebutkan oleh Allah, Rasulullah ada dosa gede, dosa besar. Pada sesungguhnya besar kecilnya dosa itu tinggal siapa yang melakukannya. Dan keadaan orang melakukan dosa tersebut. Biarpun itu dosa besar, kalau ternyata dia dalam keadaan darurat, terdesak dan sebagainya menjadi kecil, bahkan bisa saja menjadi tidak dosa. Begitu sebaliknya, biarpun itu dosa kecil, kalau dilakukan oleh orang yang tahu dan normal, menjadi gede. Kecil tapi diremehkan jadi gede. Maka pembagian, memilah antara dosa gede dan dosa kecil, ini adalah bukan diterapkan dalam orang per orang, tapi ini hanya dalam sekedar diskusi, ini ada dosa besar, dosa kecil. Bukan berarti setelah itu kita berkata, oh dosa kecil, tenang aja. Oh enggak, kalau kita mengendekkan, jadi gede, karena ngeremehkan Allah. Di dalam pemilahan misalnya dosa kecil, pandangan sepintas haram melihat. Lihat aurat kecil, tapi kalau terus-terusan jadi gede. Apalagi meremehkan, nggak apa-apa, dosa gede. Dosa-dosa gede yang datang ancaman-ancaman seperti zina, minuman keras, meninggalkan sholat, membunuh, bunuh diri, makan riba, menggunjing, itu dosa-dosa gede, dosa-dosa gede. Kalau dosa gede, tobatnya harus khusus menyesali kesalahan tersebut, kemudian memohon ampun kepada Allah. Itu dosa gede. Tapi kalau dosa kecil, kalau dosanya dosa kecil, ini wabijitina bilil kabair, bagi yang meninggalkan dosa gede, dia tidak zina, tidak meninggalkan sholat, dia tidak judi, dia pokoknya dosa kecil dihindari. Tapi dia punya dosa, tapi dosanya dosa kecil. Lah bagi orang yang biasa meninggalkan dosa gede, bagaimana dengan dosa kecilnya itu? Tughfaru shaghairu, akan diampuni dosa kecil itu. Wajah al-wudu'u yukaffiru. Dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah dengan kebaikan. Termasuk di antara wajah datang riwayat. Al-wudu'u wudu', datang wudu', berita tentang wudu'. Kalau wudu' itu kafir, sebuah contoh. Ternyata wudu'nya seorang hamba itu akan menjadikan sebab dihapus dosa kecilnya. Wudu'nya seorang hamba akan menjadi dihapus dosa kecilnya. Wudu'. Dalam hadis lah, yusbihu ahadun al-wudu'a, tidak ada seorang hamba yang menyempurnakan wudu'nya illa ghufira lahu ma taqaddama min dammihi, kecuali akan diampuni dosa yang dulu dan akan datang. Dosa apa itu? Dosa kecil. Tapi itu pun dengan catatan dia tidak meremehkan dosa kecil. Karena mungkin namanya dosa kecil teramat banyak. Teramat banyak dosa kecil terjadi pada seorang hamba. Jadi enggak harus kita mengingat satu demi satunya untuk tobatnya. Yang penting kita memperbanyak kebaikan akan terhapus. Dalam perjalanan saja berapa kali kita subhanallah dihadapkan dengan dosa-dosa itu. Sesaat melihat di pinggir jalan, mungkin kita naik mobil, di depan kita tiba-tiba ada orang nyalip mobil kita, perempuan yang membuka auratnya. Kita ingin menghindar, susah, karena di hadapan kita. Pandangan pertama, iya tidak dosa, tapi mau tidak mau kita mandang yang kedua. Dan itu terus pemandangan setiap hari. Tapi kalau seorang hamba merasa itu sedih, nyesel, maka itu yang diampuni. Dengan wudunya habis. Yang repot itu meremehkan, dosa kecil. Dosa kecil nggak apa-apa. Wah bahaya kecil. Sedikit demi sedikit bisa menjadi bukit. Nggak boleh meremehkan dosa kecil. Nah ini biasanya santri malahan itu. Santri mentang-mentang ngerti dosa gede, dosa kecil. Kecil, remehkan. Itu biasanya kan kurang ajarnya yang jadi gede. Kalau meremehkan, sekarang dengan manusia saja, contoh, walillahil mathalul a'la ya. Kalau kita ingat contoh itu hanya untuk memahamkan saja. Seorang anak yang mengetahui ibu bapaknya sangat mencintainya. Bapaknya sangat mencintainya. Dan akan diberi apa saja yang dia inginkan. Duit melimpah. Anak dimanja, dikasih. Cuman kalau ternyata sang anak ini punya kebiasaan jelek contohnya. Dia tahu bapaknya baik. Ada gelas. Aku tahu kok, lihat bapakku baik. Gak akan marah, dipecahin. Ya bah, gak marah kan abah.
lemari maju, kaca. Enggak marah kan Abah? Kurang ajar ya. Biarpun tidak marah, pada marah akhirnya. Itu manusia yang pantas enggak kita dengan manusia? Dengan bapak. Pangkatnya beda. Allah Jalla Jalaluh. Allah yang menciptakan kita semuanya. Allah yang, lo kok kurang ajar? Dosa kecil. Makanya para santri hati-hati. Kadang-kadang ngerti dosa kecil mengentekkan dosa kecil. Dosa kecil bagi para kekasih Allah seperti dosa gede. Dia melihat aurat sekali saja bisa menangis semalam mereka. Tapi sebaliknya, bagi orang-orang setengah fasik itu dosa gede kayak kecil ngentengin. Maka rasa takut yang perlu dipupuk dan ditumbuh suburkan di dalam hati seorang yang beriman. Jangan ngentengin dosa kecil. Banyak santri atau ustadz yang kurang warok ya begitu. Dosa kecil. Wudhu beres. Habis, wudhu. Iya kalau dalam hati kita ada penyesalan, sedih. Atau ingkar dengan sesuatu tersebut. Itu menjadikan diampuni oleh Allah. Kalau dia menikmati, maka peka akan dosa itu menjadikan sebab terhapus dosa. Wal yaumul akhir thumma haulul mawqif wal yaumul akhir thumma haulul mawqifi hakun fa khaffif ya rahimu wa was'ifi. Hari akhir, wal yaumul akhir, berganti hari, tidak ada hari lagi setelah itu, kehidupan setelah itu, setelah dibangkitkan masuk episode baru, kisah dunia terakhir, tinggal ini kisah yaumil akhir. Dikatakan air dibagi dua, kehidupan di dunia dan setelah dunia, maka yang awal dunia, wal akhiratu khairul laka minal ula dunia, yang akhir adalah setelah kehidupan dunia ini. Ada pembatas setelah dihancurkan semuanya, nafkhah ula, kemudian nafkhah tsaniyah, tiupannya kedua bangkit. Itulah perjalanan menuju hari akhir sampai di padang mahsyar, nyebrang Shiratal Mustaqim. Di situ ada neraka, ada surga. Lah ini dimulai daripada dibangkitkan, digiring di padang mahsyar, haul dahsyatnya hari akhir, hal mauqif. Mauqif itu waktu wukuf di padang mahsyar, mauqif. Di padang mahsyar, Masya Allah mengerikan. Sampai dikatakan oleh hadis Imam Riwayat Muslim, macam-macam orang. Tadnu syamsu yaumal qiyamati, matahari mendekat di hari kiamat. Minal khalqi, dari makhluk Allah semuanya, hatta tatakuna minhum kamigdari mail, sehingga antara matahari dengan manusia mail, sekedar mail. Mail itu bukan, sebagian mengatakan mail jarak 1,9 kilo, 1,9 apa? Ada yang mengatakan mil itu adalah melu kuhl, celak. Sehingga bahasa sederhananya sejengkal deh. Dengan bahasa itu pendek banget. Maka tadi sejengkal di atas kepala kita. Ada yang mengatakan 1 mil pun serem. Depan matahari ini jauh sekali saja panas begitu. 12 siang cobaan kita berjemur di bawah. Ini 1 mil. 1 mil itu 1,9. 1,9 kilo. Kurang 2 kilo kurang. Bagaimana keadaan panasnya? Ada yang mengatakan mil kuhl. Mil mekhalah. Milnya alat celak. Ada celak itu mil, pendek sekali. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim, orang dikiring sesuai dengan amal baiknya. Fil arq, di dalam urusan keringat dulu, belum lagi dosa-dosanya, urusan keringatnya. Allah, faminhum man yakunu ila ka'bihi, ada yang keringatnya itu sampai mata kaki. Mata kaki keringatnya. Dibuat oleh Allah beda-beda sesuai dengan, yaitu sesuai dengan keadaan masing-masing. Wa minhum man yakunu ila rukbatihi, sampai lutut. Wa minhum ila haqwaihi, sampai pinggang. Wa minhum man yuljimuhul arqu iljaman, sampai mulut.
Wah, kerepotan. Naudzubillah. Dan panas, takut. Begitu dahsyatnya mauqif orang kafir, orang munafik. Itu enggak kuat minta, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar ini, ya Allah. Keluarkan, capek. Biarpun harus nyebur ke neraka jahanam enggak apa-apa. Ke neraka jahanam juga enggak apa-apa. Saking dahsyatnya. Begitulah. Orang kalau sudah tidak nyaman di sebuah tempat, pengen keluar, enggak tahu apa yang terjadi di sana. Yang penting keluar dulu. Menunjukkan bahwa keadaan di padang mahsyar betul-betul menyeramkan, mengerikan. Kecuali orang-orang soleh, orang-orang baik. Orang iman, anbiya, sulaha, syuhada, aulia. La yahzunuhum faza'ul akbar. Tidak akan menjadikan mereka gelisah. Yang namanya mahsyar yang agung itu enggak ada bagi ahli iman. Bahkan bermacam-macam orang dikiring di padang mahsyar. Ada di antara mereka yang mendapatkan perlindungan dari Allah. Sab'adun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mendapatkan perlindungan khusus dari Allah di saat orang sangat memerlukan perlindungan, diberi oleh Allah perlindungan. Nah, itu adalah kiamat ya. Tapi di sini enggak tahu disebutkan atau tidak, ada isyaratnya. Di situ ada namanya, tidak disebut oleh imam tentang tanda-tanda kiamat. Itu termasuk masalah usul akidah juga. Yang harus kita yakini, seperti tanda kiamat akan tiba terbitnya matahari dari barat. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Datangnya Sayyidina Isa alaihissalam. Dajjal khilaf. Dajjal, datangnya Dajjal. Yakin, harus yakin. Ini usul akidah. Imam Mahdi harus kita yakini. Cuman itu khilaf. Yang tidak meyakini tidak kafir. Tapi kita meyakini Imam Mahdi akan datang. Imam Mahdi, Sayyidina Isa, ada Dajjal, Ya'juj, ghurubu syamsi terbitnya matahari, syuruq syamsi minal maghrib, dan seterusnya. Namanya ada asyratus sa'ati. Tanda gede, kalau tanda kecil macam-macam. Tanda-tanda kecil disebutkan, mama asyratuha waktu tanya tentang hari kiamat. Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il, waktu malaikat Jibril bertanya Rasulullah bagaimana tentang hari kiamat, Nabi menjawab yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ana enggak tahu, Jibril ente juga enggak tahu. Makanya sangat salah kalau ada orang mengaku bisa menghitung hari kiamat akan tiba. Enggak dibenarkan. Sengaja saja disembunyikan oleh Allah, kenapa kok sok tahu. Dan urusan kita ada urusan dengan kiamat pribadi kita, enggak usah nunggu kiamat dah besar. Enggak usah nunggu kiamat besar, semua dari kita punya kiamat-kiamat yang semuanya menjadi tidak berarti. Kapan itu? Waktu mati. Biarpun dunia masih panjang, kalau sudah mati bisa ngapain kita? Kita banyak ngomong, kita ngurusi kiamat-kiamat panjang, kiamat ntar urusi kiamatmu masing-masing, enggak tahu kapan matimu. Itu kan kiamat pribadi. Kiamat itu la yanfa'u malun wala banun, enggak ada artinya semuanya kalau sudah kiamat. Pribadi pun enggak ada guna. Harta melimpah kita tinggalkan, anak pun kita tinggalkan, istri kita, semuanya kita tinggalkan. Kita mikir kiamat-kiamat. Dan sudah ditutup oleh Allah. Enggak ada yang tahu. Bahkan jika kita sebagai ahli iman enggak akan menemukan dahsyatnya semesta di saat dihancurkan oleh Allah. Enggak ada yang dikatakan gunung akan berhambur-hamburan, bintang berjatuhan, semuanya. Itu enggak akan ditemui oleh ahli iman. Makanya yang perlu kita jaga adalah keimanan kita dan yakin hari kiamat akan tiba. Enggak usah kita memikir tentang hitung-hitung hari. Enggak ada sudah. La yujalliha. Enggak ada yang bisa menampakkan dan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nabi sendiri ditanya malaikat Jibril, enggak tahu. Enggak tahu. Nabi ditanya enggak tahu. Aku tidak tahu dan engkau tidak tahu, Jibril. Ini tentang hari kiamat. Makanya karena sudah disebutkan, kita tidak usah mikir tentang. Kita jaga iman kita, yakin hari kiamat akan tiba. Tapi ahli iman kalau sudah kiamat mau tiba,
Termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada ahli iman, Allah akan kirim angin sejuk masuk ke rumah-rumah ahli iman. Bersama datangnya angin itu meninggallah ahli iman. Baru setelah itu ada guncang dunia ini. Gempa 2 menit saja kita kocar-kacir. Gempa sesaat saja kocar-kacir kita. Ini enggak dihancur, digoyang bumi semua itu hancur. Tapi ahli iman tidak menemukan itu semuanya. Wa khaffif ya rahimu was'ifi, khaffif, ringankan untuk kami padang mahsyar ya Allah. Ya rahim, wahai zat yang maha kasih. Was'ifi, dan berikan kepada kami pertolongan ya Allah. Dan ada nanti kejadian yang dahsyat, dan itu harus kita yakini, yaitu tentang syafaat uzmanya Rasulullah. Syafaat uzma, syafaat agung baginda Nabi. Di saat umat semuanya manusia berbondong-bondong minta pertolongan karena begitu dahsyatnya padang mahsyar. Mereka berbondong-bondong datang kepada para nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Mereka semua mengatakanlah, aku tidak bisa memberikan pertolongan. Sampailah mereka kepada baginda Nabi Muhammad, Ar-Ra'ufir Rahim, Sahibus syafa'ah al-uzma, yang diberi oleh Allah syafaat uzma Rasulullah. Sujudlah baginda Nabi. Dalam hadis sahih disebutkan, waktu Nabi sujud memohon kepada Allah, diseru, irfa ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'ta, mintalah kau akan dikasih, washfa' tushaffa', berikan pertolongan kepada umat, tushaffa', karena engkau telah diberi oleh Allah, dikabul permintaanmu. Nabi itu musyaffa', syafi' di saat memberi, musyaffa' diberi oleh Allah izin untuk berikan pertolongan, musyaffa'. Nah, bagi itu syafaat uzma, dan yang merasakan syafaat uzma itu semua orang iman, beriman, dan orang kafir. Makanya kalau minta kepada Allah bukan sekedar syafaat uzma, syafaat uzma jelas akan didapat syafaat khassah. Cuman selama ini yang sudah menjadi kebiasaan, semoga kita kelak mendapatkan syafaat uzma di hari. Semua dapat, orang kafir dapat syafaat uzma. Karena itu untuk menampakkan, ya, ada membawa acara yang syafaat uzma. Syafaat uzma adalah khusus, itu umum semuanya. Itu sebetulnya itu adalah Allah ingin menampakkan kalau baginda Nabi adalah orang mulia di dunia dan di akhirat, diangkat. Allah bisa memberikan pertolongan dengan cara macam-macam, tapi ternyata lewat Nabi, sehingga orang menengok ke Nabi, oh itu Muhammad Nabi akhir zaman. Jadi mulai dari pengikut Nabi Adam sampai akhir zaman, orang kafir dari penjuru ke penjuru melihat keagungan Nabi. Syafaat uzma, merasakan redupnya mauqif mahsyar sesaat, sehingga yang ada adalah saat itu adalah kerinduan kepada Nabi, tapi kerinduan saat itu sudah tidak ada artinya lagi. Semuanya berhayal, kalau seandainya aku dulu mendukungnya, niscaya aku akan redup selamanya rasanya. Indah selamanya, tapi enggak berakhir. Enggak ada artinya. Itu syafaat uzma. Syafaat khassah, yang mendapatkan syafaat dari Nabi langsung. Ditolong oleh Nabi, sebarang siratal mustaqim, timbangan, segala macam, haud, telaga. Ada pertolongan khusus, ada. Kemudian wajibun akhdul ibadis sukhufa kama minal qur'anin nassan urifa. Yang harus kita yakini juga setelah itu, ini harus kita yakini, adapun caranya itu furu'ul aqidati. Furu'ul aqidati, caranya. Yang harus kita yakini ada suhuf, lembaran catatan amal kita. Kalau ternyata di antara kita diberi amal kita, ternyata yang mengambil adalah tangan kanan kita, maka itulah ashabul yamin, orang yang beruntung. Ya, semoga amal kita ambil dengan tangan kanan kita. Ini suhuf. Di dalamnya adalah catatan amal. Semua akan dicatat. Sehingga dikatakan suhuf ini adalah bagian daripada, jadi kita masuk wilayah namanya wilayah hisab.
Setelah dibangkitkan, digiring, ayo masuk, mau dihisab. Di dalam hisab ada timbangan amal. Di dalam timbangan ada. Makanya kalau orang yadkhulunal jannah bighairi hisabin, yang masuk surga enggak pakai hisab, enggak ada timbangan lagi, bablas. Sebagian mengatakan ada ditimbang, tapi timbangan suka-suka. Ditimbang, dia ngerti. Bighairi hisab langsung meluncur dari padang mahsyar ke surga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Yadkhuluna jannata bighairi hisab. Kama minal Qur'ani nassan urifa. Ada nas dalam Al-Qur'an tentang hisab. Ya? Banyak tentang hisab-hisab. Fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, hisaban yasira. Kalau saya begitu, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Itu yang diberi tangan kanan. Ya? Yang diberikan fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, wa yanqalibu ahlihi. Lakin wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, dari belakang. Allah, dari kiri. Terakhirnya yasla sa'ira, masuk neraka. Nauzubillah. Ada nas dalam Al-Qur'an. Kemudian wa mithlu hadzal wasnu wal mizanu. Wazan dan mizan. Mizan. Wal waznu yawma idzinil haqqu. Benar adanya mizan. Cuman furuknya, ada cabangnya. Mizan itu jelas ada. Cuman nggak usah furu'ul akidah, biasanya dibahas para ulama. Mizannya gimana nanti? Yang baik naik, yang baik. Kalau baiknya lebih berat, naik atau turun? Kalau di dunia itu kan yang berat turun kan? Masa amal baik turun jeplak ke bawah gitu? Ini pembahasan yang enggak. Yang penting sudah ada mizan, dihitung, terserah bagaimana Allah. Yang jelas ada dua kafatai, ada dua kafah itu apa ya? Apa? Neraca ya? Neraca. Ada neraca. 1, 2. Kemudian terserah. Ada sebagian mengatakan ini ijtihad, ini adalah sebagian karena amal baik, maka yang baik melambung. Jadi bukan kebalikan mizan di dunia. Mizan di akhirat, kebalikan mizan di dunia. Melambung ke atas. Itu furu'ul akidah, cabang akidah. Yang jelas kita harus yakin. Disebut dalam Al-Quran mizan. Wal waznu wazan, timbangan. Wal mizan, alat timbang. Fatuzanul kutbu awil a'ma a'yanu. Nah, sekarang yang ditimbang itu apa? Kitab yang tadi dibagi atau poin-poin daripada amal tersebut ditimbang. Ya, tahu caranya sudah. Jangan bayangin nimbang salak, nimbang mangga, begitu sudah. Poin-poin ini. Jadi ya jelas ditimbang. Cuman ini tambahan furu' akidah ini. Apakah nanti yang ditimbang kitabnya tadi, kan kita pada catatan, ada catatan timbang, amal baik, amal Allah, sudah. Au pakai au, ayan. Satu persatu tentang amal, sholatnya ditimbang. Ini yang jelas. Setelah disusun, amal baiknya Masya Allah, amal jeleknya jeplak, amal baiknya menang ke atas ya. Lulus masuk surga. Tapi tentunya tadi yang ditimbang ini adalah iman kepada apa? Yang ditimbang ini adalah amal, itu yang harus kita yakini. Yakin usul akidah itu adanya timbangan. Baik. Kada siratu fal ibadu mukhtalif. Mau dikhatamin, masih ada sehari lah, besok dikhatamin lah. Besok dikhatamin insyaallah. Khatam. Baik. Kada siratu fal ibadu mukhtalif. Kalau besok belum hari raya. Kalau hari raya khatamnya insyaallah.
Kada siratu fal ibadu mukhtalif. Nah, ada sirat jembatan, siratal mustaqim, sirat. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada satupun dari kita kecuali melewat. Kita membacanya sederhana ya. Sayyidina Abu Bakar baca ayat wa in minkum illa wariduha. Tidak ada dari kalian kecuali harus melewati siratal mustaqim. Nangis. Nangis, kebayang beliau yang lewat siratal mustaqim, lihat anjing. Anjing lewat. Oh, anjing. Saat itu anjing. Kalau aku bisa lolos di situ, aku lebih bagus darimu. Tapi kalau tidak, engkau lebih bagus dari aku. Oh, lihat anjing langsung kebayang. Anjing. Dipandang tidak baik. Tapi Sayyidina Abu Bakar membandingkan dirinya dengan anjing. Hei anjing. Kalau itu disirat, kalau aku lolos, aku akan lebih bagus darimu. Tapi kalau aku kecebur, kau lebih bagus dari aku. Ini perjalanan ini. Apa yang memberatkan orang dari padang mahsyar? Sampai sirat. Dosa. Alangkah capeknya dosa-dosa. Ada dosa kepada Allah mungkin akan tuntas selesai dengan istighfar dan menangis menyesal. Tapi yang repot, dosa dengan manusia, hidup zalim dengan sana sini. Sesaat berbohong, saat mencaci, saat menggunjing. Zalim kepada tetangga, suami zalim kepada istri, biarpun ibadahnya banyak, neraka jahanam buat dia. Istri kurang ajar sama suami, biarpun dia katanya ibadahnya banyak, halinnar. Sebetulnya yang diinginkan oleh Rasulullah itu kan keindahan. Kezaliman itu bertentangan dengan keindahan. Coba kalau kita zalim sama tetangganya, kita tetangga. Nggak indah, tetangga pun bereaksi. Membela diri atau sebagainya. Dan nggak enak. Maka yang melakukan kezaliman hanya orang bodoh. Suami zalim pada istri, paling bodoh. Istri tempeleng, istri dicaci, istri diolok. Kebodohan. Seorang perempuan seharusnya tampak lembut, penuh kasih, menghibur. Caci maki, mulut tajam. Maka yang hidup di dunia ini penuh dengan seperti itu, maka itu adalah muqaddimah kesengsaraan di akhirat. Makanya kita hitung dari rumah tangga. Orang kalau rumah tangganya ribut melulu itu muqaddimah masuk neraka dia. Kalau sama tangga-tangga ribut terus sih, kayaknya nanti bertetangga dengan ahli neraka. Makanya hidup itu diberi oleh Allah kita akal untuk memilih dan berusaha untuk mencari keindahan, mencari yang terbaik dalam hidup ini. Jangan sampai yang kita lakukan di dunia ini, masya Allah, dengan Allah nggak karu-karuan, dengan manusia lebih banyak lagi. Mau sejuk bagaimana di padang mahsyar, berhayal mau minum telaga baginda Nabi, dijauhkan. Timbangan amalnya pun yang jelek, jeplak, menang. Setelah itu siratal mustaqim tertatih-tatih, merangkak nggak bisa, jebur, bahkan ada yang nggak kelihatan mana siratal mustaqim. Fal ibadu mukhtalifun, mukhtalif, bermacam-macam model manusia menyeberang siratal mustaqim. Ada yang kalbarq, seperti kilat. Ada seperti angin berhembus, Ada seperti yang seperti kuda pacu. Ada yang berlari kenceng, lolos. Ada yang berjalan. Dan di situ dijaga oleh malaikat-malaikat yang mereka punya satu alat dari besi yang ada dikatakan ada matanya 3, ada matanya. Kemudian ini malaikat ini masuk, pling, masuk, naudzubillah. Naudzubillah. Dan sirat itu ada yang menggambarkan lebih lembut daripada rambut dibagi 7 atau pedang tajam itu kan lembut banget. Lebih lembut daripada itu. Tentunya itu bagi orang yang memang penuh dengan kemaksiatan, tidak melihat. Bagaimana akan menyeberang jembatan yang selembut itu? Tapi bagi ahli iman akan tampak itu semuanya. Seperti jalan biasa.
Bahkan ada orang yang tidak merasakan kalau dia melewati Shiratal Mustaqim. Di padang mahsyar baru minum telaga Nabi langsung meluncur. Kok sudah di surga? Allah. Bahkan orang beriman cenderung dipercepat perjalanannya. Karena api neraka yang tidak mau kalau ada orang ahli iman berlama-lama di atasnya. Dalam satu riwayat, lahabul nari. Kobaran api itu kalau ahli iman berlewat mengatakan, ya mu'min juz fa inna nuraka atfa al-lahbi. Hei orang beriman, cepat. Karena cahayamu itu mematikan, meredupkan mata. Cepat. Jadi api yang menyeru, hei ahli iman, ya mu'min juz fa inna nuraka qad atfa al-lahbi. Hei orang beriman, cepat. Wah, makanya kayak kilat benar. Semoga kita termasuk golongan seperti itu. Ada famururuhum yang melewati mereka dari orang-orang ini manusia ini, ada fasalimun, ada yang selamat, semoga ini golongan kita. Wa muntalif, ada yang kepleset. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selamat di Shiratal Mustaqim hingga kelak masuk surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besok insyaallah kita lanjutkan tentang ini khatam insyaallah besok. Kalau ada sekali lagi besok khatam. Kalau lebaran ya sudah biniat. Kalau besok lebaran niat insyaallah. Kalau besok ada lagi ya kita baca sampai khatam insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah, menguatkan iman kita, menjauhkan kita dari berbuat zalim dan menjauhkan kita dari didolimi. Semoga Allah memberikan kepada kita kepuasan dengan kehalalan yang Allah berikan kepada kita. Syukur atas karunia. Syukur atas karunia. Membuka pintu halal untuk kita, menutup pintu haram. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita, panjang umur semuanya dari kita, sehat, husnul khotimah, orang tua kita, panjang umur yang masih hidup, sehat, afiat dalam taat, husnul khotimah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin hadirat pendengar radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada. Demikianlah majlis pada kesempatan kali ini dan kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.